Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK Kurikulum 2013 kelas 12 MIPA dan IPS dengan judul Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Dalam video pembelajaran ini disajikan 3 menu utama, diantaranya pertama, tujuan pembelajaran, kedua, materi inti, yakni iman kepada hari akhir, dan terakhir, soal-soal latihan tentang hari akhir. Namun sebelum disajikan menu utama pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita ta'aruf terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Yan Winata, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri di Bandar Lampung. Moto hidup, struggle that you do today is the single way to build better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini adalah satu cara membangun masa depan yang lebih cemerlang. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini? Pada pertemuan pertama, menjelaskan dan menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan kedua, mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda hari akhir. Dan pada pertemuan ketiga, kita akan membahas peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir dan hikmahnya. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pada pertemuan pertama. Pastinya kalian tahu bahwa iman kepada hari akhir merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang kelima yang wajib sama-sama kita yakini. Dan ilmu tentang hari akhir atau kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktu terjadinya kehancuran alam semesta ini. Selanjutnya, apa itu hari akhir? Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Setelah kita mengetahui hari akhir secara bahasa dan istilah, lalu apa pengertian iman kepada hari akhir? Menurut etimologi atau bahasa, iman kepada hari akhir yakni percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Sampai di sini saya yakin kalian sudah memahami materi-materi yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya, pahami dan simak baik-baik dalil naqli tentang hari akhir. ويوم ينفخ في الصور ففزع
Artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87. Siswa soleh dan siswi yang solehah, hari akhir dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni as-sa'ah as-sughra atau kiamat kecil, dan as-sa'ah al-kubra atau kiamat besar. Kita mulai penjelasannya dari yang pertama, as-sa'ah as-sughra atau kiamat kecil. As-sa'ah as-sughra atau kiamat kecil yakni peristiwa kehancuran sebagian alam dan datangnya kematian bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Dalilnya ada di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Siswa soleh dan siswi yang solehah, berikut adalah contoh dari kiamat kecil. Yang pertama ini adalah erupsi gunung. Kedua ini adalah peristiwa banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Yang keempat ini adalah gempa bumi. Yang kelima ini adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Hari akhir menurut Al-Quran yang kedua adalah as-sa'ah al-kubra atau kiamat besar. Apa itu as-sa'ah al-kubra atau kiamat besar? As-sa'ah al-kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung dihancurkan. Siswa yang soleh dan siswi yang solehah, selanjutnya peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi
setelah seseorang meninggal dunia. Satu adalah fitnah kubur, yakni beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Sepertinya akan mudah kita menjawab dengan lisan semua pertanyaan yang diajukan malaikat di alam kubur. Namun ternyata yang akan menjawab dan memberi kesaksian adalah setiap anggota tubuh kita selain daripada lisan. Pada Quran surah Yasin ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang kedua, peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi setelah seseorang meninggal dunia adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan pertama ini telah selesai, dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.